Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 dari kelas 162 akan menyajikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Azam, kemudian Ibu Rina, Ibu Yuyun, dan juga Ibu Ulfa. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang. Dan berikut ini adalah Ibu Ratna Sri Utami sebagai fasilitator kami dan juga Ibu Ririn Haryani sebagai pengajar praktik dari kelas 162A. Kali ini kami akan membahas tentang kasus 2. Pada suatu hari di sebuah sekolah ada seorang anak perempuan bernama Sabrina. Sabrina lari tergopoh-gopoh karena sudah terlambat sekolah. Kemudian pada saat sampai ke sekolah, Sabrina tersadar bahwasanya sepatunya keliru. Dia seharusnya memakai sepatu hitam, tapi dia malah memakai sepatu berwarna coklat. Aduh, aku terlambat. Astaga, sepatuku. Bagaimana ini? Selanjutnya, Sabrina saat masuk ke kelas bertemu dengan Pak Lukman. Kemudian Pak Lukman bertanya kepada Sabrina, "Kamu sudah tahu kan peraturan sekolah tentang seragam dan sepatu?" "Aduh, maaf Pak, saya buru-buru dan salah pakai sepatu." Kemudian Pak Lukman marah besar. "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." "Iya, saya tahu Pak, sepatu harus hitam, tapi saya tadi buru-buru sehingga salah memakai sepatu. Saya juga tidak mungkin Pak kalau saya harus pulang karena rumah saya sangat jauh." Kemudian Pak Lukman tidak memberi ampun. "Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Kemudian Sabrina sedih. "Maaf Pak, saya janji tidak mengulanginya. Tapi jangan suruh saya lepas sepatunya Pak." "Hah? Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah." Kemudian Sabrina saat itu sangat sedih dan juga malu sekali. Dia tidak berani keluar kelas seharian karena dia merasa malu dengan teman-temannya tidak memakai sepatu. Nah, selanjutnya kita bersama-sama menjadi detektif, kita analisis kasus kedua ini. Pertanyaan pertama, dalam kasus ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apakah indikatornya? Kelompok kami menyimpulkan bahwasanya Pak Lukman telah mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian apa indikatornya? Yang pertama yaitu tidak menghiraukan alasan Sabrina. Hal itu dibuktikan dengan perkataan Pak Lukman yang berbunyi, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Kemudian indikator yang kedua, Pak Lukman, agar pembelajarannya berhasil, beliau hanya percaya pada satu cara yang menurutnya benar. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah." Kemudian pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan.
Jika Pak Lukman memposisikan kontrol dirinya sebagai manajer, tentu Pak Lukman akan mengajak Sabrina mengobrol empat mata, tidak di depan kelas atau temannya. Hal itu menghindari Sabrina malu dinasehati atau diomelin di depan teman-temannya. Kemudian selanjutnya Pak Lukman juga akan menanyakan keterlambatan dan ketidaksesuaian sepatu yang dikenakan Sabrina tanpa menyalahkannya. Iya, baik. Lalu apakah ada yang ingin Sabrina jelaskan kepada Bapak? Iya, saya tahu Pak. Saya sadar telah melakukan kesalahan dengan terlambat serta salah memakai sepatu. Baik Sabrina, apakah kamu tahu bagaimana kita sekarang ada di sini? Kemudian langkah selanjutnya Pak Lukman memberikan kesempatan Sabrina untuk menyampaikan alasannya. Sabrina kemungkinan akan menjelaskan, saya terlambat karena bangun kesiangan Pak, sehingga terburu-buru. Akibatnya saya juga salah memakai sepatu. Iya baik. Membuat kesalahan memang sesuatu yang wajar. Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan, tapi kita juga tidak lupa harus memperbaikinya, bukan? Kemudian Pak Lukman akan memvalidasi tindakan yang salah dan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau sekolah. Apa yang kamu yakini? Kemudian Sabrina menjawab, saya yakin bahwa datang terlambat dan memakai sepatu coklat melanggar keyakinan sekolah. Sesuai keyakinan kamu itu, tindakan tersebut betul atau salah? Pak Lukman bertanya. Kemudian Sabrina menjawab, iya Pak, tindakan saya salah. Selanjutnya, Pak Lukman akan memberikan kesempatan pada Sabrina untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, jika menurutmu kedua hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Kemudian, Pak Lukman juga akan memberikan penguatan atas solusi yang disetujui oleh Sabrina. Setelah kamu memperbaiki ini, kamu menjadi orang seperti apa? Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Kemudian soal yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, kelompok kami sepakat nilai kebajikan yang dituju adalah komitmen, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian soal selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Cara menyikapi langkah yang dilakukan adalah langkah yang dilakukan Pak Lukman kurang tepat. Kita sebagai atasan bisa mengingatkan melalui sharing dan diskusi bahwa langkah Pak Lukman kurang sesuai atas permasalahan tersebut. Kita juga bisa memberikan usulan langkah apa yang seharusnya diambil. Lanjut ke kasus keempat. Yuk jadi detektif pendidikan. Di sini ceritanya pada siang hari yang sangat cerah di sebuah lapangan basket di suatu sekolah, ada dua anak yang bernama Dino dan Anto sedang asik bermain basket. Karena mereka sangat seru bermain basket, tidak sengaja mereka bersenggolan dan mengakibatkan salah satu terjatuh. Dino marah, kemudian menarik baju Anto sehingga baju Anto lepas 3 kancing bajunya. Krak! Awas kau ya! Begitu teriak Dino. Terus kemudian Anto, hei jangan tarik-tarik bajuku dong! 3 kancing bajuku lepas ini! Kemudian ada salah satu guru piket yang melihat 2 anak tersebut berkelahi dan melerainya. Sudah, jangan berkelahi. Ayo kalian berdua ikut bapak ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, ada Ibu Suti sebagai kepala sekolah yang menyambut kedatangan Dino dan Anto dengan ramah.
Bu Suti pun bertanya kepada Dino. Dino, sepertinya kamu sedang marah sekali ya? Kemudian si Dino langsung mengalir curhat begitu saja. Iya Bu Suti, saya kesal sekali. Tadi saya cekcok saat bermain basket dan saya tidak bisa mengontrol emosi. Makanya saya menarik baju Anto, Bu. Kemudian Ibu Suti menenangkan Dino. It's okay Dino, kesalahan adalah hal yang manusiawi kok. Pertahanan diri itu juga termasuk hal yang penting loh. Tapi kira-kira ada cara yang lebih efektif tidak ya selain menarik baju? Kemudian Ibu Suti juga bertanya tentang keyakinan sekolah kepada Dino. Dino, apakah kamu sudah sepakat dengan keyakinan sekolah kita? Kemudian Dino menjawab, iya Bu, di sekolah ini kita dilarang untuk saling berkelahi kan ya? Iya Dino, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap Anto? Baik Bu, saya bersedia. Kemudian Ibu Suti menanyakan kebutuhan Anto. Anto, kira-kira apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini ya? Ini Bu, saya perlu kancing baju saya diperbaiki. Ibu saya akan marah kalau tahu kancing baju saya copot 3 begini. Saya bisa masuk angin Bu. Kemudian Ibu Suti bertanya pada Dino. Bagaimana Dino? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas? Kemudian Dino berpikir, aduh gimana ini cara memperbaiki baju Anto ya? Kemudian Dino menjawab, waduh saya tidak tahu Bu, apakah mungkin dilem saja ya Bu? Kemudian si Anto berpikir, hah bajuku kok mau dilem? Kemudian Ibu Suti menjawab, kalau dilem akan mudah terlepas lagi Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Kemudian Dino menjawab, hah menjahit? Mana saya tahu Bu bagaimana caranya menjahit. Nah kalau kamu belum tahu, apakah kamu bersedia belajar menjahit Dino? Belajar menjahit? Siapa yang akan mengajari saya, Bu? Kemudian Ibu Suti memberi solusi. Pak Irfan, guru tata busana kita, Nak, yang akan mengajari kamu menjahit. Baik, Bu, saya bersedia belajar menjahit. Kemudian Anto dalam hati membatin, alhamdulillah baju saya tidak jadi dilem. Kemudian siang hari itu si Dino aktif belajar menjahit kepada Pak Irfan. Wah, ternyata menjahit itu menyenangkan ya Pak. Wah, hebat Dino, kamu bertanggung jawab. Meskipun merusak baju temanmu, kamu berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian pada saat pulang sekolah, Ibu Suti melihat Dino dan Anto sudah bercengkrama dan janjian pulang bersama. Yuk kita pulang bareng. Baik Dino, yuk kita sama-sama. Kemudian Ibu Suti melihat dari kejauhan. Alhamdulillah Anto dan Dino sudah akur kembali. Nah selanjutnya kita analisis bersama-sama kasus keempat ini. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, kelompok kami sepakat bahwasanya Ibu Suti mengambil kontrol diri sebagai manajer. Indikatornya, yang pertama, Ibu Suti memberikan restitusi atau pendampingan kepada Dino dan Anto dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dari awal hingga akhir. Berikut ini antara lain yang pertama, melakukan komunikasi dengan semua pihak. Ibu Suti tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tapi semua anak, yaitu Dino dan Anto, diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi perasaan Dino. Ibu Suti tidak memberi label Dino tukang emosi atau tukang pemarah, tapi Ibu Suti
menanyakan apakah Dino sedang marah adalah sesuatu hal yang wajar, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan sekolah pada Dino. Menanyakan kebutuhan Anto saat itu, kemudian memberi kesempatan pada Dino untuk memperbaiki kesalahan, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengembalikan pada kelompoknya. Hal ini sesuai dengan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, Ibu Suti juga memberikan penguatan terhadap solusi yang Dino dan Anto setujui. Hal itu dibuktikan saat Ibu Suti memberikan Dino pendapat kalau saya lem tidak sesuai dan lebih baik dijahit untuk kancing baju Anto. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan menjadi lebih bertanggung jawab dengan menjahit baju Anto. Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari akan kesalahan yang dibuatnya dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan, dan menembusnya. Dino menjahit baju Anto dengan bantuan Pak Irfan. Kemudian Anto diberi penguatan dengan dipasangkannya kancing bajunya oleh Dino sehingga Anto tidak akan dimarahi oleh ibunya dan memaafkan Dino. Kemudian yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti, karena Bu Suti lah yang memberikan ruang kepada Dino berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dengan bertanggung jawab atas perilakunya, melalui pertanyaan yang menggugah Dino untuk bisa melakukannya, membangun rasa percaya diri Dino sehingga perubahan sikap terjadi sesuai inisiatif sendiri. Kemudian, hasil dari langkah-langkah segitiga restitusi yang Ibu Suti terapkan, Dino merasa terpuaskan. Aku puas karena akhirnya bisa lebih menyadari tanggung jawabku dan akibat dari perbuatanku. Kemudian Anto, aku juga puas. Akhirnya ia tidak dimarahi ibunya karena bajunya sudah diperbaiki. Dan Ibu Suti merasa puas karena bisa memegang posisi kontrol sebagai manajer di sekolah saya dengan menjadi mentor bersama murid, membantu murid mengatur dirinya sendiri melalui bimbingan yang mengarahkan murid menunjukkan perubahan tingkah laku. Kemudian Pak Irfan juga merasa puas karena berhasil membantu Dino menjahit baju dengan benar. Selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kelompok kami sepakat bahwa biasanya nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, kontrol diri, saling memaafkan, dan keadilan. Itulah dia presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kasus 1 dan kasus 4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu pakai lotion. Thank you for your attention.